Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan juga ada sedikit tambahan mungkin ya. Tadi waktu buduli kelamin teh kenapa 40 waktunya itu teh maksimal ya 40. Jadi maksimal 40 hari. Sebab kalau lebih dari 40 hari panjang itu secara logis. Ya lupa mah beda. Ya hari urusan dosa mah biar saja nanti Allah yang ngatur. Dan hadis ini memerintah paling lambat 40 hari. Tapi kalau hukum bukan 40 hari kan, minggu sudah panjang. Tapi itu adalah bulu kelamin, bulu ketiak. Biasanya yang suka lupa merontokkan bulu ketiak itu laki-laki. Kalau perempuan mah rata-rata bulu ketiaknya dirontokkan. Dirontokkan itu bisa dengan berbagai hal. Cuman kalau tadi laser, tentu tergantung kepada lasernya. Ya. Jadi kan sinar laser itu macam-macam. Ada oleh orang lain, ada oleh diri sendiri. Sekarang ini perkembangannya. Hanya sampai saat ini masih ada dampak negatif dari laser. Itu pada kanker kulit banyak ya. Ya tentu kalau sudah lebih modern, lebih bagus, kan untuk merontokkan itu bisa dengan krim itu dioles langsung rontok. Jadi dioles langsung dilap itu langsung rontok. Dan Rasulullah SAW itu tidak menyebut alat dengan apa, karena namanya juga fitrah. Fitrah itu ada kaitan dengan pemikiran manusia. Ya, ada kaitan dengan kebiasaan, ada kaitan dengan tabiat, boleh sini. Ada kaitan dengan adat kebiasaan, ada kaitan dengan tabiat. Yang oleh Rasulullah dijadikan ibadah. Makanya fitrah itu kan macam-macam. Dan salah satu makna fitrah itu kan al-hablah al-mutahayyi'ah liqabuliddin. Salah satu makna fitrah itu. Nah, ini adalah fitrah yang ada. Kemudian tadi ada istinsyak. Teman tadi menerangkan bahwa di kalangan ahli orang barat ada menanamkan kebiasaan istinsyak di pagi hari walaupun mereka tidak sholat. Dan itu paling enak istinsyak itu tentu dengan air yang bersih. Jadi tidak boleh istinsyak itu dengan air kotor. Namanya air kotor karena mengotori hidung ya. Dan berdasar pengalaman, kalau ada jamaah haji yang saya bimbing, itu perlu salah satu caranya disuruh istinsyak dengan air Zam-Zam, hirup air Zam-Zam kemudian mengeluarkannya lewat mulut. Dan sekarang itu juga ditemukan atas dasar pengalaman COVID-19, istinsyak itu dengan kayu putih yang paling bagus. COVID-19 itu si COVID-19 si kayu putih itu dikenakan tisu, kemudian dimasukkan ke hidung, itu bersinnya banyak,
itu flu sembuh. Itu lumayan, ya. Jadi Rasul mah tidak menerangkan tentang manfaat istinsak karena itu bukan tugas Rasul. Rasul itu hanya menyampaikan wahyu. Jadi ini merupakan bukti kebenaran hadis. Jadi Rasulullah SAW itu bukan peneliti, tapi sudah mengemukakan hal ini manfaatnya itu berdasar wahyu tentu saja, ya. Kemudian tadi fitrah itu jadi bisa diartikan tabiat manusia yang perlu dijaga. Tadi juga ada gosok gigi. Rasul itu dengan istilah siwak. Siwak itu aslinya adalah cabang kayu, ya, kayu arok. Dan pada saat itu belum odol. Tapi ternyata kayu arok itu sudah diteliti sekarang itu hebat manfaatnya. Sehingga sekarang itu dijadikan pasta gigi dari kayu arok. Kemudian tadi berkumur dan cuci tangan. Waktu COVID-19 banyak yang sadar masyarakat cuci tangan di mana-mana. Di pintu-pintu ada tempat cuci tangan, di toko-toko, mall, hotel. COVID-19 hilang, tempat cuci tangannya hilang. Padahal itu tentu merupakan peringatan agar kita terus-menerus, karena air oleh Rasulullah SAW disebut cuci dengan air. Sekarang kan perkembangan jangan pakai tisu, ternyata tisu itu tidak membersihkan dan air itu manfaat. Saya punya pengalaman kalau membimbing haji dan umroh, ada ibu-ibu itu flu. Nah, paling pertama saya anjurkan sebelum makan obat, suruh mandi dulu. Saya tanya, ibu mandinya berapa kali selama di Mekah? Biasanya di Mekah mah jarang mandi. Ya karena kan udaranya walaupun musim panas, hotel itu kan tempat dingin. Sekarang di Mekah itu musim dingin sekarang ya. Walaupun musim panas kan tetap dingin. Karena apa? Karena di hotel pakai AC semua, di perjalanan dari hotel ke masjid pakai kipas yang mengeluarkan air. Jadi kelembabannya itu hebat. Kalau di Indonesia kan sekarang banyak yang tidak siap. Karena tidak disiapkan. Kalau orang kalau tempat yang enak itu biasanya kurang persiapan. Hanya banyak yang jadi korban. Ya. Di India, kalau musim panas banyak yang jadi korban. Siap. Tapi kalau di Saudi dipersiapkan sedemikian rupa. Nah, kemudian ada sela-sela jari, tahlil al-asabi, itu sekarang ditemukan ternyata salah satu pengobatan mencegah ngantuk. Jadi kalau Anda lagi kuliah, ngantuk, coba jarinya di gini. Itu agak mencegah. Itu namanya tahlilul asabi. Jadi jelas bagi kita sebagai muslim itu sadar betul apa yang dianjurkan oleh Rasul harus kita laksanakan. Di sini tidak berbicara tentang wajib dan sunat, tapi inilah perintah Rasul. Kalau wajib dan sunat mah tergantung fikih. Seperti tadi, laki-laki dianjurkan jenggotnya tidak dikurut, tetapi dipelihara. Itu sering muncul, itu teh wajib atau sunat.
Atau urusan wajib dan sunat mah pendapat yang jelas di dalam hadis itu diperintahkan, walaupun perintahnya ada yang dilatar belakangi Hollywood, berbeda dengan orang-orang musyrik. Tapi kan kalau sekarang mah orang musyriknya sama, tidak dipengaruhi oleh penampilan. Aisanana Gus mau kan berjenggot, tidak berkumis. Jadi kadang-kadang sekarang mah aturan adat kebiasaan itu tidak membeda-bedakan salah keagamaan. Jadi ihfa'ul lihyah itu dianjurkan. Tetapi seperti tadi saya katakan, kalau hukumnya tentu saja itu para ahli, ya, para ahli fikih yang menilai atau yang menyoroti sudah pasti berbeda-beda kalangan ulama. Kemudian seperti kumis, kumis itu dipotong, jadi khusus syarif. Jadi beda antara khusus dengan halku. Kalau halku itu gundul, seperti ketiak itu halku, atau kelamin halkul anak, jadi gundul. Tetapi kalau kumis kosu, potong. Itu saya kira ada hal-hal yang, maka taktiknya kita harus menyediakan setiap keluarga fasilitas untuk kebutuhan tersebut. Nah ini yang contoh, ya, contoh miswak kayak kayu siwak, ini pohonnya. Bahkan Rasulullah SAW menandaskan lau anna an asyukko, lau an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Andaikan aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintah siwak itu setiap kali wudu. Jadi kalau berdasar hadis ini, gosok gigi teh minimal 5 kali. Karena 5 kali wudu, sholat 5 waktu kali. Jadi kalau para ahli kan minimal 2, yaitu setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Jadi bukan sebelum sarapan pagi, setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Jadi itu 2. Tapi kalau berkaitan dengan hadis ini, la amartuhum bisiwak inda kulli wudu, setiap kali wudu minimal itu 5 kali. Ada pertanyaan lagi? Ya. Oh, kalau gurah mah beda lagi. Kalau gurah mah kan pakai obat. Kalau istinsak mah menghirup air dan mengeluarkan. Iya, itu anjurannya. Illa antakuna so'im, kecuali dalam keadaan. Kalau dalam keadaan sama enggak. Jadi kalau gurah mah kan seperti pakai kayu putih kan. Tapi kalau di dalam hadis ini mah istinsak itu bisa tidak disebut dengan apa, tapi dengan alat yang menyehatkan saja. Boleh saja bisa dipahami itu adalah gurah. Tapi setiap kali wudhu kan, bahkan di sini asbigil wudhu wa khallil bainal asobi, khallil itu yang tadi. Kemudian wabalik til istinsak, balik til istinsak itu bagus istinsaknya.
minum air itu dan mengeluarkannya. Illa antakuna iman, kecuali kalau saum. Kalau saum mah hanya membersihkan. Tapi kalau di luar saum, kalau tidak saum, balik fil istinsak. Jadi kalau balik itu sempurna istinsaknya. Ada lagi? Ya, kalau sudah tidak ada lagi, saya kira cukup. Mudah-mudahan ada gunanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.